Informasi PDB 2023-2024 SMK Negeri 6 Pekanbaru yang beralamatkan Jalan Seroja, Kelurahan Salang Rampai, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. SMK Negeri 6 Pekanbaru akreditasinya A+. Pendaftaran secara online bisa melalui komputer atau laptop dengan membuka di aplikasi Chrome dengan mengetikkan link pdb.riau.go.id sehingga tampilnya akan seperti ini. Kemudian pendaftaran juga secara online bisa melalui handphone dengan membuka aplikasi Chrome di Google dan mengetikkan link pdb.riau.go.id sehingga tampilnya akan seperti ini. Bisa juga info sekolah tentang PDB ini bisa dilihat di website smk6pekanbaru.sch.id. Tampilannya seperti ini. Di sini akan lihat profil tentang sekolah, tentang syarat pendaftaran PDB juga dapat dilihat di sini. Ataupun informasi tentang kegiatan sekolah SMK 6 Pekanbaru dan PDB juga dapat dilihat di sini dengan cara membuka channel YouTube High School CS6. Di sini banyak kegiatan SMK 6 menjadi referensi buat adik-adik yang akan mendaftar SMK 6 Pekanbaru. Jangan ragu, jangan bimbang, pastikan dulu sebelum memilih jurusannya dan pastikan di YouTube dapat melihat kegiatan-kegiatan positif yang membangun karakter siswa. Jadwal PPDB 2023. Sosialisasi PPDB sudah dilakukan tanggal 12 Mei 2023, kemudian ada kegiatan pra pendaftaran yaitu tanggal 22 sampai 26 Mei 2023. Itu para pendaftar itulah yang upload dokumen-dokumen yang bisa diupload seperti rapor dan semester 1 semester 5. Kemudian tanggal 29 Mei sampai dengan 12 Juni 2023 adalah pendaftaran. Di sini semua akses bisa dilakukan termasuk upload semua seperti SKL dan lain sebagainya. Dan bagian yang bisa diupload diambil dari link pdb.riau.id sebagai bukti pendaftaran sebagai tambahannya. Kemudian tim atau panitia di sekolah akan lakukan verifikasi dokumen mulai tanggal 9 Mei itu sampai dengan 26 Juni 2023. Kemudian seleksi sesuai jalur pendaftaran merupakan banyaknya peserta yang telah daftar pada jalur apakah sesuai kuota atau tidak. Itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2023. Lalu dipastikan pengumuman siswa yang diterima tanggal 1 Juli 2023 dan daftar ulang bagi yang nyatakan lulus itu tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2023 dan 13 Juli 2003 merupakan hari pertama masuk sekolah dan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau disebut dengan PLS. Syarat pendaftaran sesuai jalur masuk dan peserta pendaftaran ada tempatan, afirmasi, pindahan reguler. Di sini tempatan ada 10%, afirmasi adalah 15%, pindahan orang tua ada 5%, sedang reguler 70%. Reguler merupakan bagian terbesar untuk jalur penerimaan siswa baru. Syarat-syaratnya adalah pertama ijazah SMP sederajat atau surat keterangan serta setara ijazah SMP atau ijazah paket B atau ijazah satu pendidikan luar setara juga dengan ijazah SMP. Semua adalah asli. Itu merupakan kelengkapan utama untuk tempatan, afirmasi, pindahan, dan reguler. Kemudian surat keterangan rata-rata rapor dari semester 1 sampai 5 asli. Itu untuk tempatan, afirmasi, pindahan, dan reguler. Kemudian KK, kartu keluarga, jika baru minimal 2 tahun, yaitu terakhir tanggal 1 Juli 2021, atau jika kakak lama bisa juga jika tidak ada kakak baru. Itu khusus untuk jalur tempatan atau afirmasi. Dan usia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2003. Itu dipakai untuk keempat-empatnya, tempatan, afirmasi, pindahan, dan reguler. Kemudian keluarga tidak mampu dari atau SKTM dari lurah atau disabilitas dari dokter dibuktikan ada juga dengan kartu Indonesia Pintar PIP, program keluarga harapan PKH asli, ini khusus untuk afirmasi. Sedangkan untuk sertifikat
prestasi seperti nilai rapor, prestasi non-akademis, perorangan di tingkat provinsi, sertifikat nasional, internasional, TAFIS yang dibuktikan dengan sertifikat LPTQ kota atau kabupaten, prestasi internasional langsung diterima sesuai kota. Semua asli untuk jalur reguler. Surat keabsahan dokumen bermaterai 10.000 asli itu dipakai untuk semua jalur, baik tempatan, afirmasi, pindahan, dan reguler. Kemudian surat pindah orang tua minimal 2 tahun dari tanggal pendaftaran itu digunakan untuk pindahan. Presentasi jalur pendaftaran, tempatan itu 10%, radius 2,5 km dari titik pusat sekolah, afirmasi 15%, pindahan orang tua 5%, reguler 70% terdiri dari nilai rapor 50%, prestasi akademis dan akademis 10%, TAFIS 8%, sedangkan prestasi internasional 2%. Kuota daya tampung jurusan di SMK 6 Pekanbaru, akuntansi keuangan lembaga 108 siswa atau 3 kelas, elektronika atau teknik mekatronika 72 siswa atau 2 kelas, rekayasa perangkat lunak dan GIM itu 71 siswa untuk 2 kelas, teknik komputer jaringan atau TKJ dan telekomunikasi 36 siswa 1 kelas, desain komunikasi visual atau teknik grafika 72 siswa 2 kelas, teknik sepeda motor 72 siswa 2 kelas, bisnis digital atau pemasaran 36 siswa 1 kelas, kuliner atau tata boga 36 siswa untuk 1 kelas. SMK 6 Pekanbaru memiliki 8 jurusan. Yang pertama adalah teknik elektronika yang dikenal dengan teknik mekatronika, yang merupakan ilmu teknologi dan rekayasa menggabungkan teknik mekanik atau permesinan, teknik elektronika, dan teknik informatika. Dan telah menyalakan SMK Pusat Keunggulan berbasis Revolusi 4.0 yang mana lulusannya berkarakter, berintegritas, dan kompeten dalam mengoperasikan dan memelihara mesin industri. Jadi disiapkan untuk sebagai tenaga kerja di industri. Dan dengan basic yang luas ketiga bidang keilmuan tersebut, maka lulusan mekatronika banyak dipakai pada perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak dan GIM atau RPL adalah satu kompetensi keahlian di bidang teknologi komputer, informatika secara khusus, mempelajari tentang pemrograman komputer. Tiga, teknik komputer jaringan atau TKJ dan telekomunikasi, yaitu mempelajari hardware dan software yang meliputi perakitan komputer, laptop, instalasi sistem operasi dan software, instalasi jaringan LAN atau WA, jaringan wireless, sistem administrasi, program dasar dan web, serta administrasi server yang berbasis Windows maupun Linux. Kemudian desain komunikasi visual atau DKV yang dikenal dengan teknik grafika, yaitu konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu. Tujuan seperti untuk informasi atau tujuan komersil atau persuasi, yaitu mempengaruhi perilaku sehingga menjadi pusat marketing. Kemudian teknik sepeda motor adalah bidang teknologi dan rekayasa sepeda motor, bisa biro swasta dan juga bisa bekerja pada dealer. Kemudian 6, akuntansi keuangan lembaga, yaitu mempelajari tentang metode pencatatan, pengelolaan, penyusunan laporan baik secara manual ataupun komputer, serta perhitungan perpajakan, bahkan terus dilakukan perkembangan pemahaman akuntansi pemerintah di Indonesia. Kemudian 7, bisnis digital atau pemasaran. Implementasinya adalah jurusan ini akan mengajarkan merancang bisnis yang berbasis digital sesuai dengan eranya zaman digital saat ini, yaitu dari manajemen, bisnis, teknik informatika, dan juga sistem informasi. Jadi pemasaran yang digital sangat populer pada saat sekarang ini. Kemudian kuliner atau tata boga adalah cara menyiapkan, memasak, menghidangkan makanan siap saji dan bisa bekerja pada pariwisata, wirausaha, dan industri perhotelan. Demikian tentang informasi SMK 6 Pekanbaru, PPDB online, dan informasi jurusan. Terima kasih atas perhatiannya.